Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Jadi, Ibu akan absensi untuk kehadiran hari ini. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Jadi untuk manfaat kita mempelajari materi kali ini itu ada beberapa, yaitu untuk yang pertama kita dapat mengetahui definisi tabung, untuk yang kedua kita dapat mengetahui sifat-sifat tabung, untuk yang ketiga kita dapat mengetahui luas permukaan tabung dan volume tabung. Nah, jadi di sini kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung, yang dimana bangun ruang sisi lengkung ini terbagi menjadi 3. Ada yang tabung, kerucut, dan bola. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya tabung saja. Nah, untuk masuk kepada materi, Ibu akan menanyakan pada kalian, ada yang tahu tidak apa itu tabung? Tidak Bu. Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu yang jelaskan. Jadi, tabung itu merupakan bangun ruang berbentuk prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya itu berupa lingkaran. Nah, tabung ini merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung di dalamnya. Jadi, jika tabung ini dibuka, dia akan mendapatkan 3 bagian utama. Untuk yang pertama, itu bisa kita lihat adalah alas pada tabung. Untuk yang kedua, tutup pada tabung, dan yang ketiga, selimut pada tabung. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah sudah dimengerti? Sudah Bu. Baik, jadi kita langsung masuk kepada bahan aja yang media pembelajaran yang Ibu buat. Nah, jadi di sini Ibu membawa media pembelajaran yaitu papenat dan tabung. Jadi papenat ini digunakan untuk papan pengingat kalian. Biasa kan kalau misalnya habis belajar nih, rumus-rumus itu tuh pasti suka lupa kan. Nah, jadi Ibu membuatkan ini untuk membuat kalian mengingat rumus-rumus itu. Nah, sedangkan ini adalah bentuk tabungnya. Di sini Ibu minta kalian membuat kelompok yang berisikan 2 orang. Jadi kalian harus mengamati bentuk dari tabung ini untuk menemukan sifat-sifat pada tabung. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengamati tabung ini, dan kalian Ibu tanya satu-satu setiap kelompoknya. Apakah sudah jelas? Jelas Bu. Nah, jadi gimana? Apa ada yang bisa jawab? Untuk kelompoknya Ibu pilih secara acak ya. Jadi untuk kelompok 2, apakah bisa menjawab? Apa pertanyaannya tadi Bu? Sifat-sifat dari tabung. Tabung itu memiliki sisi, bentar Bu, memiliki 3 sisi Bu. Ya, Yaitu betul. sisi selimut, sama alas dan tutup Bu. Ya, betul. Satu lagi? Tabung itu tidak memiliki titik sudut kali Bu. Kenapa tidak memiliki titik sudut? Karena tidak ada Bu.
Oke. Nah, yang kelompok 1, apakah sudah ada yang bisa menjawab? Sudah, Bu. Nah, coba sebutkan. Yang pertama, tabung memiliki dua rusuk, yaitu rusuk pada alas dan rusuk pada sisi atas. Betul. Yang kedua, jarak antara sisi alas dan sisi tabung disebut tinggi tabung. Nah, betul. Jadi, kalian berarti sudah pada tahu ya apa itu sifat-sifat tabung. Sudah, Bu. Oke. Jadi, karena kalian sudah mengetahui apa itu sifat-sifat tabung, jadi kita akan memasuki materi untuk menemukan luas permukaan tabung dan volume tabung. Yang pertama, kita akan mencari rumus luas permukaan tabung, yang dimana sebelum kita mencari rumus luas permukaan tabung ini, kita harus mengetahui luas selimut tabung. Di sini sudah terdapat rumus, tapi kita akan mengetahui bagaimana cara kita menemukan rumus tersebut. Nah, di sini kan sudah terdapat jaring-jaring tabung kan? Ini kan berbentuk persegi panjang. Nah, untuk mencari luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Untuk panjang persegi panjang itu adalah tinggi tabung. Dan untuk lebar persegi panjang itu adalah 2 kali luas lingkaran. Nah, untuk jari-jari tabung ini bisa kita lihat setengah dari diameter pada tabung. Nah, jadi kita kan harus menemukan rumus luas selimut tabung. Nah, tadi kan rumus luas selimut tabung itu adalah ini dari sini kan berbentuk persegi panjang, yang dimana panjang persegi panjang itu tinggi tabung dan lebar persegi panjang itu 2 kali keliling lingkaran. Jadi kita dapat menemukan rumus selimut tabungnya adalah untuk rumus selimut tabungnya sudah didapatkan. Lanjut kita akan menemukan rumus luas permukaan luas alas. Nah, selanjutnya kita akan menemukan rumus luas alas, yang dimana alas tabung itu kan berbentuk lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran ada yang tahu di sini? Saya Bu masih ingat. Nah, Lita silakan. Luas lingkaran itu V kali R kuadrat, Bu. Nah, berarti kita mendapatkan rumus VR kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menemukan rumus luas permukaan tabung. Nah, untuk rumus luas permukaan tabung di sini kita akan memasukkan rumus luas selimut ini dan rumus luas alas ini. Jadi kita masukin L sama dengan VR kuadrat ditambah VR, atau langsung saja ya. Dua VR kuadrat ditambah 2 VRT. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sifat asosiatif dan kita akan mendapatkan rumus yaitu 2 VR R ditambah T. Nah, ini adalah rumus luas permukaan tabung. Dari penjelasan 3 rumus yang sudah didapatkan, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu.
Oke, jadi langsung saja kita masuk pada rumus volume tabung, yang dimana di sini sudah terdapat rumusnya adalah V R kuadrat T. Nah, dari sekian penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk kepada contoh? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Jadi Ibu akan memberikan satu contoh. Untuk media ini Ibu simpan ya. Jadi di sini kita akan masuk pada contoh soal, yang dimana di sini Ibu udah ada soal untuk menemukan luas permukaan tabung. Nah, di sini jika jari-jari alas tabungnya 7 cm dan tinggi tabungnya 25 cm, hitunglah luas permukaan tabung. Nah, jadi kita tulis diketahui untuk jari-jarinya R sama dengan 7 cm, T sama dengan 25 cm. Nah, ditanya luas tabung kan? Atau udah tulis? Nah, sini kita akan menjawabnya. Jadi rumusnya 2VR R ditambah T. Nah, ini kan kita sudah menjabarkan rumusnya. Jadi kita akan memasuki angkanya. 2 dikali V-nya ini kita menggunakan 22/7 karena jari-jarinya ini kelipatan 7. Kalau tidak kelipatan 7, dia menggunakan V 3,14. Nah, V-nya kan tadi 22/7 dikali jari-jarinya 7 kan. Terus jari-jarinya 7 ditambah 25. Nah, ini tinggal kita coret karena ini sama kan. Jadi 22 dikali 2 berapa? 44, Bu. 44. 7 ditambah 25 berapa? 32. 32. Nah, jadi 44 dikali 32 hasilnya berapa? 1408 cm kuadrat, Bu. Nah, betul. 1408 cm kuadrat. Jadi di sini apakah sudah paham? Paham, Bu. Jadi kita masuk pada contoh volume. Nah, jadi di sini kita akan masuk kepada soal untuk volume. Nah, di sini terdapat soal yaitu hitunglah volume tabung yang memiliki jari-jari sepanjang 10 cm dan tinggi 30 cm. Nah, jari-jarinya kan tadi 10 cm. Untuk tingginya 30 cm. Untuk yang ditanya volume. Nah, kita akan menjawab bersama-sama. Jadi, ada yang masih ingat tadi rumus volume apa? Tahu, Bu? Ya, apa Siti? VR kuadrat T. Nah, betul. VR kuadrat T.
Jadi kita masukin karena V-nya ini bukan kelipatan 10, jadi kita pakai, bentar ya. Jadi kita pakai 3,14. 3,14 dikali VR kuadrat T, berarti dikali 10 dikali 10 dikali 30. Nah, ini 3,14 dikali 30 sama dengan, nah jadi 3,14 dikali 30 hasilnya berapa? Tunggu ya Bu, dicari dulu. Ya, ya, silahkan. 9.420 meter kubik Bu. Nah, benar, jawabannya 9.420 cm kubik. Nanti panas, sudah saya sama pingsan sudah. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu, apakah kalian sudah paham semua? Sudah Bu. Oke, jadi kalau sudah paham, Ibu ada memberikan tugas kelompok. Jadi silahkan kelompoknya itu satu kelompok 2 orang. Untuk soalnya ada pada halaman 32 untuk nomor 1, 2, dan 3. Jadi kelompoknya itu terdiri dua orang. Nah, jadi tugasnya akan dikumpulkan pada minggu depan untuk kalian presentasikan ke depan. Nah, sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, Ibu mau minta kalian untuk menyimpulkan apa pembelajaran yang tadi kita sudah pelajari. Nah, tadi kan ada pengertian tabung. Jadi di sini siapa yang masih ingat apa itu tabung? Siti Bu. Nah, apa Siti? Silahkan. Tabung adalah bank ruang berbentuk prisma tegak, beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran Bu. Oke. Nah, jadi untuk pengertian tabungnya tadi udah seperti yang teman kalian jelaskan. Dan untuk sifat-sifat tabung itu kan tadi kita menemukan ada 4 ya. Pertama, tabung memiliki 2 rusuk. Yang kedua, tabung tidak memiliki sudut. Nah, untuk yang ketiga, jarak antara alas tabung dan tutup tabung itu merupakan tinggi tabung. Untuk yang keempat, tutup tabung ini merupakan bentuk lingkaran, dan jika tabung dibuka akan mendapatkan 3 bagian utama, yaitu tutup, alas, dan selimut tabung. Nah, jadi sekian dari materi yang Ibu dapat sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebenarnya kita berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama.